Jadi sebenarnya tema ini sudah diangkat pada Milan 5 tahun lalu di Malang. Teman-teman kalau masih ingat bajunya biru. Siapa yang pakai baju biru bawa baju biru Milan? Siapa yang bawa baju biru Milan? Angkat tangan. Kasih door press, kasih door press, kasih door press, kasih door press. Loman dia di sini. Siapa yang revisi tadi? 7 dapat hadiah, dapat hadiah. Wis loman pokoknya. Siapa tadi yang revisi 97? Dapat hadiah. Rapo soro-soro. Ambil permisi. Awal gede. Yang bawa baju biru Milan 7 siapa? Dapat hadiah lagi. Ojo aku bisa loh ya. Bisa loh ya. Kok lambene gak ono lho rek. Topinya ada pinnya 7. Kasih hadiah. Siapa lagi? Kurang ngomong coba besok kita kos-kos dulu. Asik. Surabaya. Dapat hadiah. Oh, surat aku ya bisa. Dapat lagi 2 Mas. Minta tolong Mas teman-teman panitia. Dikasihkan lagi 2. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Dewan Pembina kita, Dewan Pembina Yayasan Sedekah Rombongan, Bapak Arif Budiman. Boleh dipersilakan pertanyaan ke beliau. Nah, mungkin yang belum kenal, beliau Bapak Arif Budiman sebagai pembina Yayasan di Sedekah Rombongan. Ini juga koordinasinya Bang Mira belum datang sampai sehingga tahu ada sedikit trouble di jalan. Karena hawanya dingin. Wes jan pokoknya wes. Lah iya. Anda bisa acaranya dan dibacakan dulu acara. Ya enggak usah dibaca, teman-teman kan sudah ada grup ya. Wes itu ya. Nah, wow, Bang Mira datang. Masya Allah. Selamat datang Bang Mira. Bang Mira ini beliau tuh sebagai salah satu motivasi saya dia itu sungguh luar biasa. Wongnya teko. Oke ya, kita sepakati yang pertama yel-yelnya. Saya bilang tasyakuran milad ke-13. Jawabannya? Ojo nganti ke paten opo. Tasyakuran milad ke-13. Ojo nganti ke paten opo. Oke, semangat ya, jam 20.00. Nanti kita lihat 22.00. Apakah semangatnya tetap seperti ini? Kita lihat aja. Nanti sekali lagi kita umumkan di akhir acara ini nanti ada undian 1 umroh. Oke? Ya, terima kasih. Tapi ini berlaku untuk yang belum umroh. Iya betul ya. Berlaku untuk yang belum umroh. Yang sudah umroh nggak boleh. Masuk ke Joko. Sudah umroh boleh, tapi yang penting nggak dari SR. Yang sudah dari SR nggak boleh ikut. Jadi aturannya gini teman-teman, nanti yang sudah dapat undian umroh dari Sedekah Rombongan. Mudah-mudahan nanti Indoreta ada lagi tambahan deh. Enggak bersama. Mudah-mudahan nanti ada tambahan lagi. Ya. Jadi nanti teman-teman yang sudah dapat hadiah umroh, saya minta tolong videonya agar bisa memberikan teman-teman yang belum umroh yang lainnya. Oke? Apabila yang dapat sudah umroh ataupun sudah umroh tapi belum dibayari SK, tidak dibayari sama SK, masih mau ridho dikasihkan ke yang lain, Masya Allah luar biasa. Oke? Nanti kalau yang dapat saya, saya. Terima kasih teman-teman. Tak kasihkan orang lain nanti. Nah kan cuma bujuku, aku bayar. Pelanggaran. Terus teman-teman nanti yang dapat umroh itu panitia juga dapat, aku ya kurir umroh Dewi keren, ya. Iki lah kurir harian, kurir bulanan, ono kurir milan. Oke, ada siapa angkat tangan minta tolong kurir milan. Oke, dapat hadiah. Mas. Kurir hadiah kan, biar semangat, biar jadi kurir harian nanti ke ya. Siapa tahu kurirnya 1 tahun sekali, nanti durasinya nambah 3 bulan sekali, per kuartal, nanti per triwulan sampai per hari. Oke, wes nabiku meniren. Selanjutnya sambutan ketua panitia dari Bapak Sutomo, waktu dan tempat kami persilakan. Wes borongan kabeh dan wes bayaran PNKB dan wes dan.
Monggo, silakan Mas Tomo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Guys, sampai hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir, kita bisa berkumpul untuk merayakan tasyakuran Milad SR yang ke-13. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat sebagai amal yang nantinya pahalanya nanti akan disediakan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan salam selalu berjalan berjalan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu kita tunggu syafaat beliau. Sekali lagi teman-teman, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dengan semuanya sehingga acara Milad yang sudah rata-rata 17 ini bisa terlaksana meskipun kondisinya sangat sederhana saya sederhana sampai kabel, sampai MC ini loh aku sederhana banget sih, sampai gak bisa bayar MC loh aku gratis saya kemana? Cek nemenin ya. Tapi itu nggak mengurangi rasa kebersamaan kita. Memang tujuan kita itu kita ingin benar-benar teman-teman kuliah ini masih tetap semangat, masih tetap berkhidmat di sedekah rombongan, masih tetap punya keinginan terus untuk membantu para duafa yang benar-benar membutuhkan. Tadi kan videonya, apalagi yang kami hampir tiap hari bisa dikatakan saya juga megang bola SR. Hampir tiap hari, tiap jam itu pasti ada telepon masuk untuk minta bantuan. Jadi saya kira teman-teman sudah kuliah semua, sudah paham kuliah itu seperti apa. Yang penting mudah-mudahan nanti setelah kita dari sini nanti mudah-mudahan kita lebih dan lebih terus bisa terus hati kita gitu loh, maksudnya untuk lebih untuk meningkatkan kita. Mudah-mudahan semangat DSR masih terus ada, apalagi dengan kondisi seperti ini nanti ini kebetulan kehadiran pembina Pak Ari Budiman, kami mohon nanti untuk konsolidasi artinya dari atas ke bawah bisa dibangun, dari bawah ke atas biar teman-teman semuanya yang kurir yang sudah lama bisa masih tetap bisa bergabung di sedekah rombongan. Nanti ada Bunda nanti bisa ngasih motivasi kepada kami ini biar kita masih tetap semangat. Saya akan kekusian dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf mungkin ada banyak sekali kekurangan fasilitas yang kami berikan. Kami mohon maaf yang sebenarnya. Memang ini adalah kemampuan kami, memang jauh dari yang di Surabaya. Ini tempatnya di pelosok saya katakan, tapi insya Allah lebih nyaman di sini. Kita bisa merasakan lebih berkumpul daripada kita yang di hotel di Surabaya nggak ketemu siapa-siapa. Aku kemarin Surabaya saya nggak nyapa siapa loh. Maksudnya ya bingung dengan kondisi seperti itu. Tapi jadi alhamdulillah kita bisa guyon-guyon, dan itu mudah-mudahan tetap kita berlanjut. Setelah kita pulang dari sini kita tetap bisa silaturahmi terus berkenal mudah-mudahan. Dan saya cukup siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasyakuran Milad ke-13. Baterainya sudah 80%. Iluk mana ngedrop. Baik, selanjutnya sambutan kepada dari Pembina selaku koordinator nasional secara rombongan untuk waktu dan tempat kami persilakan. Halo Mas Itu ada mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masih ini banget ya. Saya tadi naik ini Boeing jadinya agak jet dikit tadi. Landingnya kurang mulus tadi.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Tomo nih selaku steering committee. Jabatannya sekarang naik lagi nih, nambah lagi. Banyak banget kejabatannya. Insya Allah mudah-mudahan diberkahi untuk Mas Tomo. Sehat selalu untuk Mas Tomo dan timnya di SR Surabaya, SR Jawa Timur, SR semuanya, semoga sehat semuanya. Terus juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Pembina kami, Bapak saya Haji Arif Budiman, Bang Haji Kam, senior saya, yang jujur saya, beserta Pak Rokok, Bunda mana Pak. Semuanya yang insya Allah saya sebutkan satu persatu dalam doa saya setiap malamnya. Semoga sekitar rombongan semakin tembus lagi. Amin. Saya kembalikan kembali kepada Mas Agung aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Bang Wira yang Kita di semua saya TikTok itu. loh. Ayo, bayaran akeh dhewe. Oh, dapat door prize, Mas. Jet lag sedikit dapat door prize. Bang Wira, ini door prize ini tulisannya apa, Cak? oh, ini emas beratnya 5 kg. Iya. Umroh nanti insya Allah atas nama Gomuli. Terima kasih ya Bang Wira buat waktunya ya. Beliau datang gak sempat pakai baju, diseret tadi sama teman-teman, langsung pakai baju, langsung ke sini, luar biasa. Oke, selanjutnya sambutan kepada dari Dewan Pembina Sedekah Rombongan, Bapak Haji Arif Budiman, Bapak dan Pak, kami persilahkan. Monggo Bapak, manapun dan kalau ngomong sama Dewan Pembina, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mendengar kabar bahwa MC gratis. Jadi terima kasih door prize gua. Ya. Ya Allah, tak tani kan mau. Ya Allah, umroh. Terus umroh. Serius. Sebagai ketua pembina kita minta dua door prize untuk MC. Ya, terima kasih aja. Ini aja. Ya, Ya, karena ini perintah dari Dewan Pembina harus saya kasih tahu. Mau satu saya mau. kita kasih door prize supaya nanti nggak minta umroh ya. Jadi lumayan ceritanya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman kurir dari seluruh Indonesia. Satu hal yang tidak bisa diwakilkan dari segala pertemuan adalah ketika kita bisa bertatap muka, bisa saling mendoakan, bisa saling cerita, gitu ya. Jadi yang pertama titip salam dari Mas Sapuari Sugiarto. Terima kasih, kebetulan belum bisa berkumpul bersama teman-teman, tapi beliau mendoakan dan titip salam. Terus yang kedua dari Mas Kiseri, Ketua Yayasan Sedekah Rombongan. Salam juga buat teman-teman sekalian. Dan di hari ini di sebuah kota yang namanya Jombang, yang tadi katanya jauh dari Surabaya, tapi tokoh-tokoh besar Indonesia itu lahir di sini. Yang tadi mungkin sudah sempat ke makamnya Gus Dur, terus adik beliau Gusola, terus sekarang kebetulan ini juga tempat tinggal dan lahirnya budayawan besar MH Ainun Najib Cak Nun. Dan saya mohonkan teman-teman juga mengirimkan doa dan al-fatihah kepada Cak Nun supaya segera diberikan kesembuhan dan bisa menghidupi dan memberikan inspirasi kepada kita semua. Mohon izin yang termasuk juga mungkin jika ada teman-teman kurir dan teman-teman pasien dampingan yang sekarang sedang berjuang untuk kembali sehat,
perkenannya kita bacakan Al-Fatihah. Semoga di tempat yang mulia ini Allah berkahi dan percepat segala kesembuhan. Kita ucapkan bersama-sama Al-Fatihah. Terima kasih. Segala kebaikan akan kembali kepada yang melakukan, segala niat baik akan kembali kepada yang mengupayakan. Dan saya kebetulan itu mulai kapan ya? Awal tahun ya, Mas Robert. Jadi saya jadi ketua pembina ini kan diminta Mas Sabtu untuk menggantikan. Dan saya nggak tahu prosesnya itu, saya ditelepon. Terus Mas Arif longgar nggak waktunya? Oh iya gimana? Mas kok gendani aku jadi ketua pembina yayasan. Dan dengan polosnya saya bilang, oh ya wis. Jadi ini persis sama seperti setelah proklamasi itu. Jadi proklamasi kan jam 10 pagi ya. Terus sore itu orang-orang yang proklamasi itu ngumpul. Terus ada satu yang bilang, kita ini udah proklamasi, tapi kita ini sebenarnya kurang syarat jadi negara, karena kita belum pilih presiden. Terus seseorang menengok ke belakang, no kamu presiden ya? Bung Karno itu nggak ngomong ya, nggak ngomong enggak. Dan itulah pelantikan presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno-nya lagi tiduran di kasur dalam kondisi malaria demam, dan tanpa kudu kampanye, tanpa menyuap sana sini, tanpa ngasih sembako dan sebagainya, jadi presiden gratis, presiden pertama Republik Indonesia. Jadi kultur ini saya kira ya tepuk tangan buat kita semua. Kita belajar dari Cak Non, Mak Iyang yang sudah sedemikian rupa menghidupkan akal sehat, menghidupkan spirit keagamaan dan segala macam, pun oleh Allah beliau juga diuji. Jadi ketika kita berbuat baik, ketika kita menolong orang, apakah kita akan lepas dari ujian? Nyatanya tidak. Ini yang menarik. Tapi ujiannya akan membuat kita jadi naik derajatnya, naik kelas. Jadi saya juga mendengar selama menjadi pembina di yayasan, ada problem di kota ini, ada problem di kota itu, ada problem juga di pusat gitu ya. Alhamdulillah kita bangsa Indonesia ini gudang problem, puncak masalahnya itu banyak. Jadi kalau itu kita bisa ubah menjadi ladang amal, maka suburnya untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat ini banyak. Tapi saya hanya ingin memastikan satu hal. Sebesar-besarnya masalah yang dihadapi para murid, sebesar-besarnya masalah yang dihadapi para pengurus di kota, di Korwil, di Korkot, maupun di pengurus pusat, kalau kita lihat apa yang terjadi dengan para pasien sampingan kita, rasa-rasanya kalau kita ngeluh kok rada gak pas. Jadi saya kira teman-teman sekalian sudah punya pengalaman yang luar biasa. Bahkan saya juga mungkin masih sangat jauh dari pelayanan-pelayanan yang teman-teman Bapak Ibu sekalian berikan kepada pasien dampingan. Jadi permasalahan kita itu sebenarnya masih sangat kecil dibanding misalnya tadi ada kanker stadium 4, tumor dan sebagainya kalau boleh milih. Jadi kehadiran teman-teman di sini, saya sepakat bahwa bersyukur itu tidak perlu menunggu semuanya terpenuhi. Bersyukur itu tidak perlu menunggu kita sembuh dari sakit. Bersyukur itu tidak perlu menunggu dompetnya agak berat di bawah. Kadang-kadang kita berpikir bahwa yang disebut sebagai keajaiban adalah ketika ada pasien dampingan kanker stadium 4, tiba-tiba kankernya berkurang terus sembuh. Itu kita sebut keajaiban. Yang kita sebut keajaiban kadang-kadang orang yang ada peristiwa tabrakan mungkin sama truk atau bis, itu harusnya dia meninggal ketabrak, tapi ternyata hanya sedikit patah tulang dan masuk rumah sakit, kita sebut keajaiban.
Dan saya juga dengar di beberapa kurir ada yang disebut keajaiban itu orang punya utang sampai 500 juta 2M, terus ketika dia membantu pasien dampingan lalu utangnya sembuh, itu kita sebut keajaiban. Saya ingin memberitahukan kepada kita semua, mengingatkan terutama terhadap diri saya dan kita semua, bahwa kita semua ini dengan kondisi malam ini yang tidak kena kanker, yang tidak punya utang 2 miliar, yang tidak diserempet truk di jalan, itu sebenarnya sedang menikmati keajaiban dalam bentuk yang paling luar biasa. Coba bayangin, kita kumpul di sini. Ini bukan di Jombang tapi di Gaza. Saya ngomong begini, tiba-tiba ada bom meledak di sana. Ada bom meledak di sana. Enggak tenang. Tapi karena kita biasa menjalani kehidupan yang tenang, kita menganggap itu biasa. Tidak. Setiap bangun tidur itu berarti sebuah keajaiban lagi dihadirkan, karena ada beberapa yang tidak bisa bangun. Jadi teman-teman sekalian, ini para pengurus yayasan, ada di sini ada Mas Fatur di sebelah sana, terus ada Mas Rofik. Mas Rofik ini pengawas, jadi sebenarnya beliau untuk mengawasi saya. Dan karena saya juga tidak mau kalah, maka Mas Rofik ini diawasi sama Mas Iqbal di sana. Jadi, ya, jadi kita ingin mendengar. Jadi sekali lagi ya, karena di setiap problem itu kita juga ada. Jadi tidak ada yang sempurna. Maka satu-satunya pilihan adalah kita harus saling mensupport. Dalam konteks komunikasi, problemnya adalah ketika kita tidak, tingkat kepercayaan antar kurir, antar pengurus dengan yayasan itu tidak cukup tinggi. Itu membuat banyak hal menjadi repot. Jadi dengan segala kekurangan, dengan segala kondisi yang kita ada sekarang, termasuk mungkin saya mau terbuka kekurangan pemasukan mungkin dari donatur dan segala macam, saya personally tidak begitu khawatir, karena pasien-pasien dampingan itu sudah akan mendapatkan rezeki yang memang sudah dituliskan oleh Allah. Tinggal apakah kita akan berpartisipasi untuk mempercepat turunnya rezeki kesembuhan itu atau tidak. Jadi sekali lagi harapan kami kepada, mungkin sekali lagi terima kasih untuk Mas Tomo dan teman-teman di Surabaya, di Jawa Timur atas acara yang luar biasa ini. Sekali lagi tepuk tangan. Ini kalau nggak Surabaya yang bikin nggak bisa, Bu. Enggak juga, Pak. Teman-teman yang lain insya bisa kok, Pak. Ini biar saya pulangnya selamat saja. Karena teman-teman di Surabaya itu kan tidak pernah merancang yang namanya Hari Pahlawan, nggak ada. Peristiwa itu yuk perencanaannya yuk pasti yuk berantakan, termasuk milih MC Saonone itu Hari Pahlawan. Karena kalau Hari Pahlawan itu persiapannya komplit, ya nggak tanggal 10, mungkin peristiwanya tanggal 15 kan ada rapat-rapat isi. Tapi karena nggak sempat rapat, ya ketemunya tanggal 10 itu. Jadi spirit ini adalah spirit awal sedekah rombongan di awal tuh begitu. Jadi menolongnya cepat, menolongnya nggak ribet, dan kalau kata Mas Satu tidak berbelit-belit. Tapi karena kita sudah tumbuh, maka itu harus proper, harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kombinasi antara kecepatan dan sistem layanan yang makin lama makin baik ini, moga-moga akan menjadi spirit untuk menyatukan kita semua. Oke, saya kira mungkin itu. Sekali lagi kita harus selalu saling mendoakan, mohon bantuan, mohon dukungan, dan jangan sungkan untuk memberikan kritikan, masukan, saran, karena kita yakin bahwa semua perjalanan 13 tahun ini tentu tidak dilewati dengan mulus, dan mungkin 13 tahun ke depan juga tidak lebih mudah. Tapi saya biasa berdoa untuk tidak meminta kepada Tuhan persoalan yang mudah, tapi kita semua berdoa untuk diberikan kekuatan supaya persoalan yang sulit itu bisa kita lampaui dan menjadi barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nggih, Pak, ngapunten. MC jadi kenali. Ngapunten matur nuwun, terima kasih. Masya Allah, ini iki MC gak bayar ini lho. Soalnya tadi bayar kok, ya males ah. Masya Allah ya. Salah satu yang kena di hati saya tadi itu tentang rasa syukur. Itu luar biasa. Jadi syukur itu tidak menunggu kondisi ideal, nggak nunggu rekeningnya banyak, nggak nunggu kepingin mobil harus dapat mobil. Yang harus digarisbawahi ya bersyukur itu ialah kondisi di saat ini. Kalau menurut sudut pandang saya, tepuk tangan dong, asik. Melas ngono ya tepuk tangan rek. Iya. Tak umumkan ya. Ini nanti ada voucher 5 juta ribuan dari Rumah Sakit Rinduka Salma. Tepuk tangan dong. 100 ribuan. Tapi kan juga sih, lah gak cukup. Nggih. Bunda pun gini ki. Bisa asli di sini nggih? Iya. Loh, bisa di sini. Kalau cukup nak ngono rek. Ayo, Jumlahnya berapa? 5 juta dah. Jadi 100-an ada 40. Terus 50-an ada 20. Oh, Mas Tomo nggak nambahin lagi Mas Tomo ini? Terus bayaranku nanti kayak Baik, tadi atas perintah Dewan Pembina kita angsal kali nggih Pak nggih. Loh, ayo. Oh, kisah nggih. Sah lho ya. Sah kisah ya. Ya, halal nggih, halal nggih. Masyaallah. Loh, untuk ambil umrah aku. Baik, Mas Topan sudah siap untuk videonya. Hah? Enggak, langsung nanti. Dimatikan lampunya biar lebih tumak nina. Bukanya bisa. Mbak Riyadi. Ada yang ngirim bawah. Banyak mas, kalau gift banyak ya. Lumayan kalau giftnya ini. Tadi itu yang ngirim giftku lumayan. Ada yang apa donat? Ada. Donat aja tadi. Mana sih lihatnya? Ini. Nanti setelah live ada infonya. Gimana? Kok gak ada suaranya? Itu suaramu. When troubles come and my heart burdened, then I am still waiting in silence till you come and sit by me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas.
Subaryani itu kenapa dia bilang Dia kan pakai lensa itu, bukaan kecil. Ya, sedangkan kondisi cahaya di sini kan terus megapikselnya dia nggak ikutin, akhirnya gelap. makanya aku juga ganti lensa fix. Iya, tapi tetap cahayanya jelek. Akhirnya ngeflicker gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dengan bersyukur dan memberikan apresiasi. Selamat juga untuk semua para pemenang dan terutama kepada juga ke orang tua, kepada suami tercinta, anak-anak tercinta, kepada semua sivitas hospital yang rumah sakit di Lukas Salma, kepada yayasan Lukas Salma Al-Quran, Ada. dan juga Orangnya ada. Media. Dan pada kesempatan kali ini kami bersyukur mendapatkan penghargaan sebagai top Kayaknya maju nanti. Ada sambutan dikit. 2024. Di sini membuktikan bahwa dalam perjuangan Sama penyerahan door prize. bisa dalam 15 tahun dengan izin Allah, dengan izin Tuhan, dengan support sistem dalam pihak keluarga bisa berpindah dari pelajaran kiri ke pelajaran kanan, dari kelas karyawan, alhamdulillah 15 tahun bisa menjadi seorang pengusaha, dan alhamdulillah dalam 10 tahun sudah bisa mendirikan rumah sakit syariah pertama di Kabupaten Bekasi dengan berbagai prestasi yang diakui oleh pihak pemerintah, kemudian mengembangkan menjadi rumah sakit taksi medika dan mempunyai yayasan yang bersifat sosial. Berarti ini membuktikan adalah the power of believing, kekuatan dari keyakinan. Maka untuk itu kita semua yakin dan percaya bahwa kesuksesan adalah milik semua orang. Untuk itu mari kita dapatkan keyakinan, kita tegak, kita raih, kita perjuangkan, kita yakini dan kita berjuang dengan maksimal. Menurut keyakinan, optimis, komitmen, insya Allah dan pastinya waktu akan membuktikan sukses dari kita semuanya. Allah safety, kita masak, tujuan, serta Waalaikumsalam. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more I can be. You raise me up to more than I can be. Beri tepuk tangan. Luar biasa. Itu adalah profil beliau, Ibu Hajah Roziana Gani, AMD ini. Beliau adalah owner dari Rumah Sakit Ridho Salma. Tepuk tangan untuk beliau. Nah, dari setelah lihat komplit profilnya, sekarang kita menunggu untuk testimoni atau motivasi Motivasi dari beliau. sehingga kita nantinya turun frekuensinya. Ya minimal kita bisa menjadi berkembang lebih maju. Sopo nanti sebagai orang rumah sakit. Ya siapa tahu dua wasma gratis. Alhamdulillah. Monggo untuk Ibu Haji Rosia Gani yang di waktu dan tempat kami bersilakan. Milad, Kasanman Milad 13. Apa? Monggo nyunjuk. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Tasyakuran milad 13 sedekah rombongan. Aja nganti kapaten obor. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang kami hormati dan yang kami banggakan kepada Bapak Tomo, Bapak Sutomo, ya Masya Allah, tabarakallah sebagai ketua panitia tasyahkuran yang ke-13 ketika rombongan. Kemudian kepada Bapak Syafruddin Masira sebagai koordinator nasional gerakan sedekah rombongan. Kemudian Kang Arif Budiman, terima kasih juga, Masya Allah inspiring banget, kata-katanya sangat dalam. Ya selaku sebagai Dewan Pembina Gerakan Sedekah Rombongan. Kemudian juga kepada Kang Saktuari, guru kita semuanya, termasuk saya, bangga banget hari ini saya adalah bagian dari sedekah rombongan. Pencapaian yang tadi mungkin bisa dilihat, kita sering itu karena kekuatan satu hal. Saya bangga sebagai sedekah rombongan. Pertama-tama tentunya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih sayang banget sama kami, sama kita semua. Allah per hari ini tadi dikatakan sama Kak Arif ya, yang tidak merasakan sakit, tidak merasakan kekurangan, yang Allah masih penuh rasa jiwa ini dengan banyaknya syukur, dengan berbagai yang Allah limpahkan kepada kita semua. Berarti sebenarnya Allah masih sayang banget, karena manakala kita banyak kesulitan, banyak hambatan, banyak kendala, disitulah sebetulnya Allah hadir dan Allah sayang sekali sama kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmat yang tidak pernah terukur, tidak pernah ternilai dan tidak pernah habis dari kita semuanya. Amin. Salam dan salawat senantiasa dipanjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tulis sedekah rombongan bersama keluarga, semua bersama pasien-pasien yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita memanusiakan para pasien-pasien kita selalu mendapatkan syafaat terbaik dari Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini benar-benar merupakan satu kebahagiaan tersendiri. Sampai maaf, speechless saya pribadi. Sepertinya kondisi ini mengenang kembali pada saat pertama saya bertemu dengan seseorang yang luar biasa. Manakala saya pribadi bersama keluarga sebetulnya kondisinya terpuruk sekali. Karena yang kami lakukan dalam hidup hanya bermain matematika Allah, bukan matematika manusia. Sekali lagi, matematika Allah yang kami mainkan. Tak ada daya upaya, tak ada kekuatan yang lebih. Secara perhitungan manusia sangat tidak mungkin dan sangat tidak layak seorang Gani, seorang Jalur Arifin, suami tercinta dan keluarga bisa mengoperasionalkan sebuah rumah sakit. Dan tentunya pada kesempatan kali ini sebetulnya maaf, seribu maaf, saya pribadi tidak layak untuk berbicara seperti di depan orang-orang yang luar biasa, yang membuat saya tadi berkata saya speechless. Saya sangat awesome dengan orang-orang ini, orang-orang hebat yang cuma satu niatnya, spiritnya cuma satu, energinya yang luar biasa, energi yang dahsyat, dan alam semesta selalu menyertai orang-orang itu. Tentunya siapa? Para murid sedekah rombongan. Dan inilah kembali lagi mengingatkan untuk saya kembali lagi pada episode periode 10 tahun ke belakang. Pada tentunya pada kesempatan kali ini izinkan, maafkan, bukan saya untuk menggurui para teman-teman sedekah rombongan, untuk bukan saya memberikan satu sebetulnya malu, saya tidak layak untuk sebagai inspirasi. Karena jujur, segala sesuatu yang membuat saya pribadi bisa survive, bisa bertahan, bisa mendapatkan satu pencapaian demi pencapaian, bisa mendapatkan sesuatu yang tidak pernah bisa masuk akal, itu karena satu energi menjadi sedekah urin, sedekah rombongan. Dan satu hal yang menguatkan bersama di depan ini, karena saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya. Semoga apa yang beliau lakukan selalu menjadi amal jariah untuk beliau. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami meminta tepuk tangan yang sedalam-dalamnya untuk Kang Suharyana. Kami
Baitullah Kang Edet. Fadilah Fatihah khusus Kang Edet. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, itulah kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Sebenarnya saya tidak layak sekali ini untuk berbicara, namun karena kami ingin menghargai orang-orang hebat, salah satu orang hebat, salah satu orang memberikan inspirasi, salah satu orang memberikan energi kepada diri saya untuk tidak mau mengalah dengan semua kondisi-kondisi yang saat itu sebetulnya saya masih terpuruk. Dimana kalau tahun 10 tahun ke belakang datang seseorang yang luar biasa, yaitu ke tempat kediaman kami, yaitu di rumah sakit di Salma, yaitu Karyana dan Kak Edet, terutama Karyana. Dan Karyana menyampaikan dengan sangat jelas, menjelaskan kepada kami profil sedekah rombongan, bagaimana visi misinya, bagaimana filosofinya, bagaimana pergerakannya. Disitulah sungguh ini salah satu jawaban yang mungkin selama ini kami berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, dengan segala kekurangan yang saya pribadi punya, dengan segala keterpurukan yang mungkin saat itu saya alami, tapi saya punya tujuan besar ya Allah. Saya ingin meraih sesuatu yang besar dalam hidup kami ya Allah. Memang saya orang desa, memang saya orang yang tidak bertitel. Sarjana pun gak tuntas, bukan S tuntung, S mampu, S teler. Karena ibu saya cuma guru SD, bapak saya cuma tukang kayu. Saya orang desa, orang Malang. Tapi saya putuskan, saya mau merantau, saya mau berjuang. Saya ingin memberikan sesuatu amal jariah terbesar kepada orang tua, yaitu saya memberikan terus kebaikan-kebaikan yang mengalir kepada beliau. Dan pada saat bertemu dengan Karyana, Kang Edet terus menguatkan. Masya Allah, salah satu hal yang terus tertanam dalam pikiran saya, di otak saya, di hati saya, dan di darah saya hingga hari ini. Insya Allah sampai nanti Allah memanggil saya ke kampung halaman, yaitu filosofi sedekah rombongan. Bahwa apa yang kita lakukan hanya satu tujuannya. Carilah muka kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada lain, tidak ada bukan. Dan itu ternyata sejalan dengan apa yang ayahanda kami lakukan, dan ayahanda kami terus memberikan pedoman dan memberikan satu arahan-arahan kepada saya pribadi. Sederhana Bapak saya menyampaikan. Jadi, apapun yang kamu lakukan, visimu adalah visi akhirat. Manakala kamu punya visi akhirat, maka duniamu akan mengikuti. Rezekimu akan mengalir. Pintu-pintu rezekimu akan terbuka dengan lebar. Dan derajat kemuliaanmu dalam hadapan Allah akan diangkat tanpa tersentuh. Dan ternyata itu kembali lagi bersinergi dengan yang menjadi darah perjuangan para sedekah rombongan. Dari situlah pada saat kami berkenalan dengan Karyana, dengan Kang Edet, maka kami putuskan bahwa saya layak, wajib, harus berjuang dengan segala kekurangan yang ada. Saat itu Ridho Kasalma, saya belum 100% kawan-kawan. Saya seorang karyawan dari 18 tahun, saya seorang karyawan, ibu rumah tangga, dan mungkin saya akan perkenalan, saya ibu rumah tangga dari 4 orang anak, bukan ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga juga karena bekerja. Alhamdulillah saat ini saya punya 4 cucu, insya Allah. Dan saya dari desa Pemalang, ibu saya guru SD, bapak saya tukang kayu, pembuat furniture. Dan saya merantau di Bekasi. Seiring perkembangan waktu, pada saat saya sebagai karyawan, separuh waktunya saya jualan. Aneka jualan yang pasti saya halal. Yang penting saya nggak jual diri, tapi saya menjual kemampuan dan keterampilan diri. Dari aneka produk-produk yang saya bisa dan mampu untuk saya perkenalkan dan saya informasikan untuk bisa menambah penghasilan. Yang penting suami ribo. Dan seiring perkembangan waktu, alhamdulillah saya bisa mempunyai usaha Alfamart. Dari Alfamart 1 bisa menjadi Alfamart 2. Alfamart 2 akhirnya bisa mempunyai usaha, yaitu tadi membantu kakak. Jadi kakak Ridho Kasalma itu sebetulnya berawal dari kakak saya. Kakak saya punya klinik dengan 2 bed. Namun qadarullah beliau akhirnya cerai, broken home, dan ingin membagi dan menjual klinik tersebut. Karena spirit tadi, ya Allah, dalam hidup kami ingin berbagi sesuatu, memberikan manfaat kepada sesama. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya menawarkan diri, meskipun saya pribadi
Tahun 2012 berkembang 54%. Tahun 2013 berkembang lagi menjadi 70%. Disitulah kembali lagi kami alhamdulillah bisa bertemu dengan Kang Yana. Kang Yana memberikan penguatan, memperkenalkan tentang sedekah rombongan, memperkenalkan spirit sedekah rombongan, menginformasikan tentang visi, misi, filosofi, makna perjuangan. Disitulah Anda benar-benar menanamkan kepada saya pribadi, ya Allah, inilah esensi sebetulnya yang saya cari. Karena kondisinya kami kepesertaan saham hanya 70%, belum kerjasama dengan BPJS, omset turun drastis, tidak mampu membayar karyawan. Karyawan waktu itu cuma bisa bayar 500.000, 500.000 kan dari duit sepeda uang. Maka kami tidak pernah tunjukkan hal itu sama kalian, Alvan Karyana. Ya. Jadi kalian selalu memberikan Bu Gani, ada Allah, ada Allah, ada Allah. Dan satu spiritnya, manakala kita kesulitan, manakala kita lagi mendapatkan hambatan, maka disitulah kita menunjukkan yang terbaik dari yang kita mampu dan kita bisa. Seperti tadi mungkin disampaikan sama Kang Arif. Rasa bersyukur tidak usah menunggu kita pada saat mampu punya tenaga, mampu punya waktu, mampu punya uang, mampu punya kapasitas dan segala sesuatunya. Tapi manakala kita mengambil tujuan yang jelas, punya visi yang pasti, maka kita lakukan saja. Apalagi kalau kita visinya dalam visi akhirat, hanya meminta Allah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu kami putuskan, yes, walaupun kami kekurangan, walaupun kami terpuruk, walaupun kami ekonominya dedel duel yang wong Jawa, berdarah-darah walaupun darahnya nggak ketok, tapi satu hal, kami harus banyak membantu orang. Dan salah satunya kami lakukan adalah pertama, kami mengikuti apa yang diarahkan salah satu rekan Yana, bermitra bersama sedekah rombongan, membantu para kaum duafa, menjemput kaum duafa, terutama kami lembaga kesehatan yang menerima dari para pasien-pasien yang tadi diawal oleh sedekah rombongan di rumah sakit kami tanpa sulit, rumit, dan berbelit-belit. Masuk saja pasien. Di IGD tidak ada perlu kita ngomong siapa, bagaimana, apa jaminannya. Yang penting patient safety, yang penting lakukan, yang penting ini solusi dari Allah telah hadir. Dan tidak hanya dengan sedekah rombongan. Jadi saya katakan tadi, insya Allah, apa yang dilakukan Ridoka menjadi amal jariah untuk para pemilik sedekah rombongan. Karena sampai hari ini, sampai detik ini, apa yang dilakukan di awal kami membangun Ridoka Salma, tetap kami lakukan, yaitu membantu para kaum duafa yang datang ke Ridoka Salma tanpa sulit, rumit, dan berbelit-belit. Kami lakukan action. Mau dirawat inap monggo, mau dioperasi monggo, gak punya uang, gak apa-apa. Mungkin salah satu rumah sakit yang tidak pernah ada jaminan, salah satunya adalah rumah sakit Ridoka Salma. Rumah sakit yang insya Allah memudahkan pasien-pasien masuk ICU tanpa jaminan. Pada saat ventilator masuk, semua berbunyi tit, 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 duit, 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 tapi tidak di Ridoka Salma. Salah satu insya Allah rumah sakit yang memudahkan untuk tindakan kepada pasien tanpa ada jaminan. Insya Allah juga ada rumah sakit Ridoka Salma. Dan itu tidak kita pilih-pilih. Tidak hanya dari para kurir sedekah rombongan, tapi dari pasien-pasien yang memang Allah titipkan kepada kita. Karena kami teringat dengan pesan orang tua, dengan pesan dari kedua orang tua kami bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup adalah harus mempunyai visi yang jelas. Untuk itulah alhamdulillah, dengan kami melakukan hal-hal yang menurut matematika manusia tidak mampu, saya sebagai contoh tadi, Ridoka Salma, manakala pasien masuk ICU, tidak ada jaminan Bapak Ibu. Febri masuk, yang penting pasien safety. Ada pasien yang waktu itu terjadi kecelakaan, yaitu salah bacok anak-anak. Datang bersama ibunya ke Ridoka Salma, dan dia meminta dengan sangat sampai bersimpul di kaki saya. Saya
Dan ketika Masya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pasien yang bersangkutan kami cepat mengambil tindakan. Dalam 2 hari yang membacok telah ditemukan oleh polisi dan hanya bisa bertanggung jawab. Itulah kembali spirit-spirit sedekah rombongan hingga hari ini. Sekali lagi, hingga hari ini terus ada bersama jiwa-jiwa kami para sivitas Ridho Kasama dalam melayani kepada pasien. Takbir. Dan alhamdulillah tanpa sadar, dulu waktu Kang Ida dan Kang Edet datang ke Ridho Kasama, kondisi seperti yang tadi kami sampaikan, saham masih 70%. Belum kerjasama BPJS. Kami nggak mampu bayar pasien, kami nggak mampu bayar karyawan. Ini mungkin saksi di depan kami. Bu Ardi, tepuk tangan ke Ardi, ini salah satu tugas dari rombongan. Kami kasih dulu 500.000. Terakhir nanti kalau ada duit, kalau ada uang. Kemudian kami omset itu betul-betul jeglok karena apa? Belum bersama dengan BPJS. Tapi begitu kami melakukan hal-hal yang tadi kami sampaikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matematika Allah memberikan kami semakin jelas. Yang semula kami mengajukan kepada BPJS susah sekali. Karena apa? Berger rumah sakit kami. Sebelah sini sudah kerjasama BPJS, sebelah sini sudah kerjasama BPJS. Rumah sakit kami nggak bisa secara akurat. Itu matematika manusia. Tapi berbeda. Kalau Allah udah kun fayakun, maka yang terjadi terjadilah. Dan alhamdulillah dengan kerja keras, pastinya kerja keras tadi ya, membantu, tidak ada jaminan sedikit pun. Dan Masya Allah, doa-doa orang-orang yang kita bantu Insya Allah ternyata memudahkan kami dalam berproses bekerja sama dengan BPJS. Akhirnya di tahun 2016 awal, ya setahun kami berjuang bisa kerjasama dengan BPJS. Begitu pula juga kami sudah 100% kepesertaan sahamnya. Bersamaan juga alhamdulillah Kasama juga sudah banyak mendapatkan penghargaan. Artinya apa? Dari apa yang kami sampaikan ini, sesungguhnya cuma satu yang menginspirasi kita semuanya, yaitu apa? The power of love. Karena cinta kita kepada Allah, kita sebagai hamba Allah, maka kita mengabdi sebaik-baiknya pengabdian kepada Allah dengan apa yang kita bisa dan mampu. 2, cinta kepada Rasulullah, karena kita sebagai makhluk, sebagai hamba yang bersyukur atas ajarannya. Maka Rasulullah berbicara bahwa sebaik-baiknya manusia dan manusia bermanfaat, bukan karena kaya, bukan karena miskin, bukan karena ganteng, bukan karena cantik, tapi kita bermanfaat bagi banyak orang. Ketiga, cinta kepada orang tua. Kalau kita mencintai orang tua, maka lakukanlah yang terbaik. Berikanlah setiap kebaikan hidup ini mengalirkan kepada orang tua. Seperti kita semua sedekah rombongan, tidak pernah berhitung dengan waktu, tidak berhitung dengan tenaga, tidak pernah berhitung dengan apapun. Yang kita lakukan adalah kebaikan, menolong, membantu. Maka insya Allah itu semua akan jariah untuk orang tua kita. Dan keempat, kita juga cinta kepada sesama. Kita mengabdi bersama, memanusiakan manusia. Dan insya Allah, manakala the power of love, maka kita akan dicintai oleh banyak orang. Alam semesta akan terus mencintai kita. Dengan apa? Setiap hajat-hajat kebaikan kita tanpa sadar, pasti, yakin, itu pasti akan terangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan terijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya masalahnya satu, kita yakin atau tidak, kita sabar atau tidak. Karena itu tentunya pada kesempatan ini izinkan ada 9 hal sebagai penutup dari saya. Sebagai penutup dari saya, izinkan 9 hal yang insya Allah kami lakukan. Meskipun tadi dengan spirit yang sudah kami sampaikan. Pertama, setiap orang mau sukses, betul? Tapi definisi sukses seperti apa? Definisi sukses kita adalah tadi, kita bermanfaat bagi banyak orang. Yang pertama, ambil keputusan. Ambil keputusan. Manakala belum ada keputusan, maka nothing tidak akan menjadi apa-apa. Tapi begitu kita bilang, yes, I can do it, maka kita akan bisa. Kedua, niat yang lurus. Apakah dia punya niat? Karena dengan sebuah niat akan terus meyakinkan kita, akan terus memastikan kita tidak pernah akan kena penyakit 7L. Letih, lesu, loyo, lemah, lunglai, lemas gak ada. Haram hubungnya
strong. I will be success. Saya bisa, saya sukses, saya barokah hidupnya. Yang keempat, kita mau do the best. Manjada wajada. Orang sukses tidak santai. Orang santai tidak sukses. Maka lakukanlah, kita harus memberikan yang terbaik selama umur ada, kemudian kesempatan ada, jiwa ada, dan semua Allah akan berikan kepada kita. Yang kelima, disiplin. Disiplin. Disiplin pikiran. Terus husnuzon sama Allah. Jangan pernah biarkan sedikit pun ada hal-hal yang merusak otak kita. Supaya apa? Kita terus fokus pakai kacamata kuda mencapai tujuan kita. Disiplin hati. Teruslah bersyukur. Bersyukur dengan apapun yang Allah kasih. Apalagi dalam pasien-pasien yang kita bantu. Kita ternyata lebih baik dari para pasien-pasien ataupun mungkin dari sekitar yang kita lihat. Ketiga, disiplin action. Manajemen keuangan kita, manajemen waktu kita, lakukan itu dengan disiplin. Insya Allah kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Yang keenam, komitmen. Bukan komat kami cari teman, Pak Dukun, Bu Dukun. Tapi bagaimana kita seperti roller coaster. Kita naik, turun, ke kiri, ke kanan, ke bawah, sampai esok pun kita tetap itu. Artinya apa? Setiap ada prosesnya. Itu satu paket. Kita mungkin di situ nyungsep, mungkin di situ kita ada hambatan, mungkin ada kesulitan, tapi di situ ada kesenangan, ada kebahagiaan, ada kepuasan. Itulah komitmen. Yang ketujuh, akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Kita mau sabar, mau peduli, mau ikhlas, mau respect, mau siap untuk membantu, dan mau jujur. Terus tekan itu namanya akhlakul karimah. Kedelapan, punya leadership, jiwa pemimpin. Pandailah kita untuk menunjukkan, bukan pandai bicara. Tapi saya yakin sedekah rombongan pun sudah pandai mencontohkan di masyarakat bahwa kita siap lakukan kebaikan-kebaikan kita bisa dan mampu. Terakhir, circle community, hal yang menunjang kita sukses. Bahwa lingkungan sangat menentukan untuk kita sukses. Bersyukur saya, kalian, kita semua, Anda ini sebagai komunitas sedekah rombongan. Insya Allah akan terus menguatkan, terus menginspirasi, terus memberikan kekuatan untuk kita yakin pasti bisa selesaikan apa yang menjadi tugas kita sampai Allah memanggil kita. Itu yang mungkin bisa kita lakukan. 9 langkah, semoga insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita untuk berjuang. Amin. Sebagai penutup, karena saya berasal atau baru datang dari Jakarta, boleh saya kasih pantun? Halal-halal sah ya. Bila diukur, nanti kalau sobat dapat drop presiden. Bila diukur sambil ditekan, duduk bersila bersama kawan. Sungguh beruntung menjadi kurir sedekah rombongan. Istiqomah selalu mencari muka di depan Tuhan. Jalan-jalan ke Cihampelas, berbelanja tas, sepatu, bahasa dan biasa. Barakallah mila sedekah rombongan ke-13. Maju, sukses, barakallah, mulia selalu untuk kita sekian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang para sedekah rombongan. Salam tebus langit. Masya Allah, luar biasa. Sengatuk, siapa sengatuk? Coba tangannya yang ngantuk. Luar biasa yang sini. Masya Allah. Seperti biasa, yang satunya hilang. Biasa. Yang sisanya hilang. Luar biasa. Kasih dopres. Bunda kasih dopres apa ini? Punya isi goro ini. Nah iya, itu dopres apa dan? Luar biasa ini dia tuh. Wis salah. Nyetrum pokoknya ya. Ingat ya 9 hal tadi itu bila dijalankan insya Allah bunda juga sampai level seperti ini. Tepuk tangan buat bunda. Oke. Ben kang ngantuk. Jarene Mas kamu mau pantun. Ya remuk.
Jalan-jalan ke Ciamplas. Jalan-jalan ke Ciamplas. Jangan lupa mampir di Tanah Abang. Rasa kurang muat ke-13 hanya di Asril Kanjombang. Aku duwe dah. Selamat ulang tahun untuk SR yang tercinta. Yang punya kamu kasih hadiah. Beras 100.000. Oh iya, berasnya dapat tuh beras lah ya. Ayo, Mas. Kenalin gratis. Jadi kira-kira gonku ya, piye? Nama dulu, Mas. Kakek dong namanya. Oke. Namanya siapa, Mas? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandari. Di sini saya baru perkenalkan, salam kenal buat semuanya untuk para kurir. Di sini saya kurir baru, mau belajar untuk kedepannya. Kurir. Iya, nggak apa-apa kurirnya, tapi kedepannya bisa berlanjut ya. Iya. Jika saya berpantun ya. Sebentar, belum. Tak semudah. Iya, oh nggak seperti itu. Mas namanya siapa tadi? Cahyadi. Statusnya apa, Mas? Statusnya saya single. Teman-teman single. Oh, iya. Loh, jangan ngobrol lho. Apa penting ngawur aja saya menjodohkan jadi dapat masjid ini. Mas, kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya untuk saya kan asal dari Tangerang, terus saya di sini karena saya dari Bali kan, terus Bali. Iya dari Bali. Habis itu saya diajak Kak Jung itu dari saya sekolah, saya ikut sama beliau, saya membina saya, mengajarkan saya gimana berbagi sosial di Tangerang sana. Terus sama Mas Alvin juga gitu. Jadi saya ikut aksi-aksi sosial udah lumayan, ada beberapa organisasi. Makanya di sini saya sebelumnya sering lihat status Mas Alvin gitu tentang rumah singgah. Makanya tahun kemarin sempat diajak, teman saya kayaknya kerja. Terus alhamdulillah walaupun jadi kurir Milad, kesampaian saya kesini gitu, sampai maksudnya kesampaian gitu, akhirnya saya kesini, alhamdulillah kesampaian gitu dari Masya Allah, luar biasa. dijodohkan bertemu sama teman-teman yang menurut saya luar biasa ya. Teman-teman kadang-kadang juga biasa di luar. Iya. Jadi gini, beliau ini kemarin informasi ke panitia itu dari Bali ya, Mas? Iya. Kalau ini Mas. Kalau ya baju kotor. Ya wis Mas, ayo pantunnya Mas. Nanti ini kan cuma yang nilai ya. Kalau tepuk tangannya sedikit nggak tak kasih. Bagi dua. Ojo bro, kita habis sana. Ikat mangga pakai tali rapia. Lagi belum ada cakepnya ini. Oh, iya. Yang kompak dong, yang kompak. Saya nggak bisa ngomong Jawa, maaf ya kalau misalkan ini. Ikat mangga pakai tali rapia. Si Mandra minum susu ultra. Cuma di sini kurir paling setia, temani pasien suka dan duka. Asik. Boleh foto dulu? Itu jatuh. Nanti adanya dari di bawah penumpang. Oh, dimasuk rumah. Kita memberi bayar ya. Mau pantun? Nggak ada aja pantun nggak? Aku kepingin teman-teman ada satu cerita. Ibu tentang sedekah. Ya. Sing bener-bener itu tak kayak loro malah kok. Oke, sebelum masuk ke sana, kan konsepnya ini kan jangan ojo nganti kepaten obor. Aja sampai kina mekono kan sing kenal ya. Saya coba tes. Oke. Saya tunjuk satu orang, nanti saya tunjuk satu orang lagi. Kenal nggak? Coba ya. Bang, permisi. Panggil. Kenal nggak sama ini? Mas, nah, coba berdiri Mas. Namanya siapa? Namanya siapa?
tahun. Iya Mas. Gak tahu aku. Ojo nganti kepaten obo tapi tekan oma lalu. Wah, pelanggaran. Oh, yo tepat topres. Pelanggaran dok hari kita. Udah kalah sama MC ya. Oke, terima kasih. Dapat dua-duanya. Dapat dua-duanya. Loman. Iya. Mas namanya siapa? Loh, gak berubah, tetap John kok ya. Sampai kurir baru. Berapa Pak? Nah, sampai punya masalah apa masuk SR? Iya betul ya. Biasa gitu ya. Di Surabaya. Katanya ini. Kalau belum punya masalah apa masuk SR itu? Nah, orang yang udah benar nggak mungkin masuk SR nih. Jelas itu aku kayak. Pasti masalah yang apa Mas? Kalau bagi saya SR itu tidak ada masalah karena dia mengobati. Bisa ketemu malam. Ada informasi kan? Ada informasi ternyata ada yang ulang tahun pada hari ini. Dipersilakan atas nama Bapak Faisal Rabi. Mas coba backsoundnya dicoba di selamat ulang tahun lah HP aja. Siapa Mas? Siapa ulang tahun? Faisal Abidin, Bapak Faisal Abidin, ini kurir yang luar biasa. Maju ke panggung dulu, dahulu. Kita doakan ya, kita dan pimpin doa dulu. Pimpin doa. Nanti habis doa kita kasih door. Sambutan dulu. Harapannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya buat segenap rombongan, salah satu tadi untuk nanti pakai motor, terus menebar manfaat ke segala penjuru, sama bermanfaat bersama. Amin. Amin, masya Allah. Bapak bentar, jangan. Beliau itu Dewan Pengawas dengan dulu gitu. Sebelum itu Dewan Pengawas juga loh. Beliau itu Dewan Pengawas di SK rombongan sebelum era Mas Rofi. Sekarang Mas Rofi, gitu. Nanti kita umumkan ya. Nanti kita umumkan struktur dari organisasi Yayasan Sedekah Rombongan. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Oke, nanti kita umumkan. Gimana teman-teman backsound siap? Bagaimana apa ya? Saya kan sebagai teman yang memberikan sebuah kado. Jangan dipandang apa-apa, insya Allah ini bisa jadi bermanfaat. Ulang tahun. Ayo Mas, kita Aku foto rek ulang tahun nih. Masya Allah, ulang tahun ya. selamat ulang tahun, selamat tahun. Ya, itu juga musik-musik 1 menit aja. Tadi saya bilang yang ada cerita kehidupan sedekah. Coba saya tak kasih nanti Yang mau maju cerita. Yang mau maju cerita kehidupan sedekah. Nggak usah dibikin skenario pokok ngalir aja. Terus ngalir aja. Nah itu tak di orang itu saya. Iya. Pernah punya hutang? Oh maju silakan. Silakan. Oke.
sebelum dia cerita kita harus temanya ojo pati kepaten obor. Coba dulu Pak. Maju. Ayo maju. Sama kita sedekah. Si dorong kan. Apa itu? Main dam. Kan ini kan temanya jauh sampai kepaten obor. Sebentar. Carikan musuh. Ayo. Main dam. Main kenal sama ini Main dam. Siapa namanya? Ojo kenalan sih. Siapa namanya? Ini mosek milas sampai 13 gak kenal kancane yo rek. Oh, ini baru mau kenalan namanya beliau ialah Mas Endi. Beliau dari Mataram, rek. Mataram itu 20 lagi. Jawa, Bali, Lombok. Wedis wong iki. Nggih, manas malam Mas Endi. Monggo silakan. Berikan cerita. Terima kasih dengan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasma Maidang, kurir dari Tuban. Terima kasih waktunya untuk Mas Anang sama pengalaman saja supaya kewajiban sedekah tadi ya Mas ya. Jadi saya ada beberapa kejadian atau peristiwa yang saya alami. Jadi betul sekali bahwa sedekah yang kita lakukan itu dibalas tunai di dunia oleh Allah SWT. Beberapa kali kejadian yang menimpa saya sendiri adalah waktu itu tahun 2018. Jadi anak saya itu divonis kelainan hormon, teman-teman. Kelainan hormon itu rujukannya kan Surabaya. Karena saya tidak ada relasi di Surabaya, maka yang teman saya di Semarang itu menyarankan untuk diminta rujukan ke Semarang saja. Kemudian setelah saya minta rujukan ke Semarang, itu sudah proses panjang di Tuban ya. Kemudian saya diarahkan untuk minta rujukan ke Semarang. Nah, di Semarang itu, waktu itu kita sama-sama di rumah sakit ini ada ibu yang bawa anak yang waktu itu beliau anaknya divonis penyakit apa gitu saya lupa. Nah, waktu itu beliaunya ini tidak bawa uang sama sekali karena baru saja kecopetan. Jadi ceritanya begitu. Kemudian setelah itu saya sendiri juga waktu itu sebenarnya sangat krisis karena saya sudah mengobati anak saya sudah lumayan lama. Hanya bawa uang itu kalau tidak salah 500 atau 700 ribu. Sedangkan ibu itu untuk pulang saja beliaunya tidak ada uang. Maka uang yang saya kasihkan itu kalau tidak salah 200 ribu itu saya kasihkan untuk beliau pulang membawa anaknya supaya istrinya dibawa pulang dulu karena memang tidak ada biaya untuk kesediaannya di rumah sakit. Kemudian uang yang 200 ribu itu dibawa pulang ibu dan anaknya. Nah, anak saya sendiri waktu itu ternyata sama dokter divonis gini, Bu, karena ini anaknya kelainan hormon jadi tidak tercover BPJS. Jadi ibu harus menyediakan biaya itu 80 sampai 90 juta. Waktu itu Bu, saya sama anak saya sama suami saya itu nangis di rumah sakit. Ya Allah, ini ujian apa lagi saya gitu di rumah sakit. Kocoknya laporan sih Mas, dileret itu Mas. Subhanallah, Masya Allah. Qadarullah saya dipertemukan dengan dokter yang sampai hari ini saya dianggap keluarga, saya juga menganggap dokter itu keluarga. Dokter itu langsung gini, Mas, kebetulan dokter itu pernah baru kenal sama saudara saya. Mas. Memang sebelumnya sudah kenal tapi sama saudara saya. Jadi dokter itu gini, Mbak ini aja ke rumah sakit saya aja, saya yang nanti yang nangani gitu. Kemudian dipindah dari Karyadi ke rumah sakit Tuburjo Semarang. Alhamdulillah di sana itu ditangani oleh dokter itu, dioperasi sendiri oleh dokter
sebuah hotel. Saya nggak ngomong-ngomongnya loh, saya nggak ngomong-ngomongnya. Bener loh, dua voucher. Jangan minat, dua voucher. Betul ya. Terus ya. Manusia nggak pernah bohong. Udah voucher. Sekarang gini, tolong aku tunjuk no, kalau maju sini, korwil, korpon, sing gregetno pokoknya. Biasanya Surabaya, sing bateli lah pokoknya. Ngajono, jenenge korwil, korpon, sing gregetno pol, kon maju kene, tak kasih voucher. Gak apa? Saya mengajukan. Loh, sing nunjuk dengan anggotae. Saya mengajukan ini. Gak aku ambilan loh, Rek. Monggo, silakan. Dorong aja nggak apa-apa. Dorong korbannya. Ya, Maju. ayo. Maju. Kontes kan tak apa apa itu sana loh. 5 orang. Tak tahu itu. 5 orang. Oleh dua sampai hadiah loh. Enggak loh, ya kan kontes ya. 5 orang. Ayo. 5 orang. Aku nggak percaya komen-komen aku berguna kabeh. Nggak maju. Ayo. Ayo 5 orang maju. 5 orang. Guru paling menjengkel kan juga nggak apa-apa. Ya wes. Kurang kita nggak apa-apa maju. Dan wes. Segera Guru hanya ngomel. ya ngomong dong. Maju apa terang gini. Ngomong dong. Biasa ini Lambene rusak ini. Wes. Sebentar, sebelum dikasihkan hadiah kita tanya jengkelnya seperti apa? Tetakannya. Ya. Ini kan Ya. Madura ya. Ah. Sampai mulai Madura itu. Guru Madura. Coba ceritakan. Ceritano ini apa wong ini? Ceritakan. Oke, bahasa Madura ya. Bahasa anu aja, Arab. Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajukan Mas Holil sebagai orang yang Paling menjengkelkan. Ya, bukan. Paling gercep. Jadi api kalau Mas Holil. Jadi setiap ada acara Mas Holil paling depan untuk mengajak teman-teman murid untuk melaksanakan kegiatan yang baik. Aku nggak percaya dan aku mengatakan kulit kedorong lagi. Nggak percaya. Memastikan saja. Coba dipastikan aja itu benar nggak statementnya dia itu. Coba benar nggak yang disampaikan sama Mas Tauhid tadi? Betul sekali. Bahkan berangkat ke sini sebenarnya beliau lagi nggak sehat, tapi dipaksa. Oh Ya, iya. terima kasih. Berarti memang. Oh Mas Mudin mau nambahin Mas Mudin? Ya, mau nambahin. Silakan. Ya. Ini Mas Holil selaku korpot ya di Madura. Kebetulan saya itu ya penanggung lapangan untuk SDN dan MDSR. Ya, tengah malam beliau telepon, kebetulan beliau mungkin piket di rumah sakit. Ya, telepon terus, Mas MDSR bisa dipakai besok pagi ini ada pasien minta driver Muhammad dihubungi. Memang semangatnya Mas Holil sampai detik luar biasa. Terima kasih. Ya, berarti apa yang kita sampaikan nggak nyambung, berarti. Kita ini pinginnya menjengkelkan ya kalau nabi itu. Kalau semua kita Rek ngomong Rek. Ayo selanjutnya. Mbak Rina. Ini dah. Ayo klarifikasi dengan goreng-gorengnya seperti apa Mbak Rina itu? Aku ngerti loh yo. Kalian itu gak surakor, gak ngomong. Gak, ayo. Pokoknya pulang dari sini tidak ada dusta dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya Bayu dari Urin Tuban. Untuk Mbak Rina selaku Bapak, mohon maaf sebelumnya. Ini boleh aku ini. Oke, terima kasih. Selama ini dalam mengayomi kami sebagai korban,
alhamdulillah sangat sesuai dengan SOP-nya. Akan tetapi ada tapi aku dan tidak ada toleransi lah. Dia selalu mau nggak mau hari itu juga harus eksekusi ya. Nah, jadi mohon maaf untuk melihatlah Uril itu ketika dia ada waktu atau tidak, dia sedang bekerja. Ada tidak cowok-cowok lah. Oh, dia itu maunya nggak mau apabila tujuannya tidak tercapai. Ya Marina nggak boleh masuk hati lo ya. Kok masuk-masukan tuh. Ya, dia selalu di depan apabila SR depan terjadi masalah dan dia selalu menyelesaikan. Iya. Terima kasih. Luar biasa. Jadi kalau sudut pandang saya, wong beler ketemu wong bisikin. Yang ini ya, jadi biasanya ini ya, beliau kena orang yang kenceng, gemeter kabeh. Oke, ini jangan sampai ya, bikin jasa kita ya. Kita harus fair ya, ini ya, oke? Oke, Mbak Rika. Selanjutnya, ini dulu. Yuk kau lah no. Kamu dan Joni, Mas Joni, itu lah naik ya. Saweran. Ayo dan kita pokoknya ini. Diselesaikan dulu ini permasalahannya ini. Oh, jangan biar beliau. Ini karena dia, aku ngerti loh. Jadi beliau ini mengusulkan diri dari tokoh yang paling menjengkelkan. Oh gitu. Saya kan takon, sopo sing nunjuk Mbak Resti tadi. Oh mengajukan diri. Iki komen api kok komen elek. Mbak, aku mau kan diancam Cak Tomo ya. Lek mau komen api, gak tak kayak duit ya. Saiki sampean pengen oleh duit ora wis. Kalau sampean pengen oleh duit, sampean kudu tak komen sak elek-eleke. Sama Flickr. Masalahnya siji, aku jarang ketemu sampean, jadi gak ngerti eleke. Karena benernya Mbak Resti ini kurir yang tahan banting. Ya apa dibanding sama gede ya? Iya, maka dari itu Mbak Resti saking besarnya jadi tahan banting. Jadi saya pikir kekurangan Mbak Resti itu karena tahan banting itu tadi. Iya, jadi kekurangannya cuma satu, badan gitu aja. Oh kelebihan itu. Oke, ya Mbak Resti ini kurir yang sangat baik. Cuman mungkin kekurangannya ada di satu. Beliau ini sangat aktif di beberapa kegiatan, baik itu kegiatan dinas maupun non dinas. Jadi mungkin dari semua kegiatan itu ada sebagian kegiatan yang tidak maksimal untuk dikerjakan, termasuk kadang di SR. Tapi untuk keseluruhan Mbak Resti ini yang luar biasa tahan banting itu apapun yang beliau kerjakan, walaupun itu tidak maksimal, semua tetap dijalani dengan hati. Masya Allah, dengan hati, dengan ikhlas, dan beliau ini tidak pernah istilahnya ngambek kalau dimarahi, diingatkan. Bahkan terakhir gitu, kemarin dapat ambulan yang berapa? 8 bulan ya. Semua banget dapat ambulan kemarin semangat syukuran gitu. Tapi setelah itu selama 8 bulan nggak dipakai sama sekali. Iya, jadi saya kira Jawa suwi ini. Saya kira sebenarnya Mbak Resti nggak punya kekurangan kecuali tahan banting deh. Ya, luar biasa. Dan sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kekurangannya Mbak Resti itu sama dengan saya. Kabeh dilakoni yang kamu lakukan kabeh. Itu. Nyo. Aslinya saya tadi di depan itu ingin mengucapkan yang pertama terima kasih sama Mas Roni karena sampai hari ini saya tahan banting ya berkat beliau. Ya, yang kedua mungkin kami dari Panitan itu baru 1-2 yang masih utuh, tapi komitmen kami insya Allah
yang kedua. Yang ketiga, terima kasih sama Cak Tomo, Masya Allah, terima kasih. Itu saja. Apa hubungan? Suwun aja. Suwun cak duit cak Selanjutnya bisa ada yang bisa mengklarifikasi bahwasanya dia menjengkel kan? Monggo siap silakan. Monggo sajane yo. Cocok wis ndak. Habis kan. Semakin remuk semakin akeh duit. Pak Dewi kok kan filosofi. Anda yakin kamu mundur kamera kelakon. Oh, anak. Ya dulu memang beliau ambil fakultas filsafat. Jadi memang filosofinya ini keren kita. Tuh, beliaunya mau klarifikasi. Iki karo datang. Jangan roket kan ngomong iki jengkel kan tur. Piro ngisi piro? Ning ora wani. 6 sijak. Serius? Saya bisa enggak sih. Sampai di detik ini karena memang awal masuk ini digojlok tenan. Terima kasih untuk Mbak Li dan Robek dan Faisal. Terima kasih. Di balik Telkomsel itu ternyata ABS. Ibu dengan ini karena goblok. Telkomsel rada kembut-kembut. Iya. Ini baju gede. Dan apa sih ngomong rek? Aku cuma mau siji ae. Iki lho. Lambe rusak iki. Tapi aku yakin beliau itu berbuat seperti itu demi kami yang di Surabaya ini untuk lebih baik. Benar-benar lagi rusak. Tapi artinya api. Masya Allah. Ini saudara saya, meskipun dia itu memang wadon, rumahnya itu jalanan. Dari Surabaya itu 1 jam ya, 1 jam setengah. Malam-malam kata pun pasti berangkat ke tempat saya. Dan malam berangkat sampai jam 2 pagi. Bapak sorry. Gimana Bapak Jan? Aku pengen ngambil bojone. Bapak Jan mana Bapak Jan? Bapak Jan masih bersama saya. Tak kayak koncer bener. Iya Bapak Jan ceritanya. Wis pasti kalau tuh ngomongnya gak penting kawan Pak Ibu. Kalau sing turun wajib. Kalau sing turun langgar. Wah pasti keren nih cerita itu. Oke. Mereka berdua ialah dua sejoli yang menyaksikan Bapak Jan. Ayo Bapak Jan. Biar ada kita nggak apa bujuk tapi apa sih? Soalnya kan arahnya kan ya nggak ada ilmu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sebenarnya bukan kurir, tapi saya kemana-mana selalu mendampingi kurir yang karena kalau di sedekah rombongan Surabaya, katanya saya pendiam, karena memang saya orangnya introvert, tak boleh tampil, jadi diwakilkan semua sama suami saya yang selalu banyak. Insya Allah, meskipun beliau kalau di organisasi atau di lingkungan di teman-temannya itu terkenal banyak ngomong dan banyak Enggak banyak kok Mbak, banyak sekali. Selalu menyampaikan unek-uneknya, kalau tidak sesuai dengan apa di hatinya itu selalu disampaikan secara langsung. Jadi meskipun itu kadang menyakitkan, kelihatan pegang kamera. Ini belum pokoknya. tapi kalau di rumah insya Allah saya yang menasehati. Saya pesen ya, jangan sampai kesalahan yang Oke Mas, dikasih dia semuanya Mas. Iya. Masang gitu Pak. Ayo Mas, klarifikasi Mas. Tadi kan katanya juga di sini kamu ibu kalau singgah lagi kan gitu ya. Saya gitu. Lain Mas Tomo katanya kurir kan gitu ya. Kalau saya terus terang kalau singgah lagi ya ke kiri Mas, ke kiri. Beneran serius. Kenapa? Gawe acara itu saenak ibare dhewe. Dan ringon dan aku orang ya, aku pokoknya ini yo. Ini Mas Tomo. Saya terus terang memposisikan diri mau diri sendiri sebagai ini bukan karena apa. Satu sakno sama Mas Tomo. Perjuangannya selalu ijenan. Beneran. Wajah melas kadang-kadang di kancingin masjid gitu kan. Beneran. Dan memulai acara ini terus terang mawon kemarin itu Mas Tomo juga
cepat-cepat memutuskan. Maka di situ saya a priori dari Pak Jareng karena yang kemarin menurut saya masih banyak kekurangannya. Apa? A priori itu. A priori. Pegawai beneran loh. Sampai ini loh. Gede tenan. Tapi terus repot gitu. Ternyata saya sebagai gimana ini yo ngejoki ini nggak ada operator live selain biasanya kan sih ngambil video kan aku ini kan desain biar manfaat sama orang pertama sekali lagi saya melihat Mas Tom gitu ya. Terima kasih yang Covid yang nggak beli Mas Tomo. Iya. Hadiahnya Mas, hadiahnya dua. Ini bersuju. Masa orang pojok ya? Oh iya dikasih. Mas Tomo, Mas Tomo masakan. Itu mana? Aku oleh mana enggak? Oleh mana? Kurang gak itu ngomong sewu. Itu dulu ya. Imputan. Tadi katanya ini kok mau ajarin. Hah? Ya, saya di belakang. Foto. Nah, nanti dikasih tagline bawahnya ya. Kurir jengkel kan. Apa lagi? Geser sini. Ojo saya foto pribadi. Sudah. Foto pribadi. Contohnya ini satu foto dulu. Oke, sudah. Nah, terima kasih kawan yang kamu berada. Terima kasih. Kok ada bukan aku? Bukan aku mana ya bos ya? Jual duit kas. Kok pakai duit kas jual khawatir. Ibu saya ini. Kalau awakmu semua tuh mau. Iya. Oke. Karo kamera semua. Kamera ESR sendiri. Ini kita selesaikan dulu. Cuma Nikon di 90. Kita berdoa, potong tumpeng, habis itu kita acara lagi full game. Nanti setelah potong tumpeng doa nanti ada petinggi SR akan maju di depan semua nanti kita ngobrol. Ini break sih berarti ya? Ini break dulu. Apa itu potong tumpeng? Itu doa saya mau nonton bisa kan? Oh doa bisa itu doa mau nambahan gitu. Itu dia bahan loh. Mau bang? Jaluk barokah dong aja bang. Karena memang kita rasa kurang minat jadi betul-betul berdoa. Tuh teman-teman dari Yayasan Kornas monggo. Bunda boleh maju ke depan. Bunda. Nah, Bunda kan. Monggo teman-teman Bapak Ibu dari Lu. Ngomong, nggak apa-apa. Harus ke depan. Momen 1 tahun sekali orang bermain. Iya sih. Oh iya. Fadila, Kang Yus. Iya, itu sih. Iya. Mohon izin terlebih dahulu sebelum kita berdoa bersama. Saya selaku kurir sudah rombongan sejak 2012. Hari ini masih menangani satu pasien yang ikut hadir juga di sini. Kesembuhannya mungkin masih 90% ya. Tapi beliau, pasien saya ini anak muda yang punya harapan ke depan untuk hidup lebih baik, hidup lebih sehat karena suatu peristiwa kecelakaan yang salah satu dari 3 korban meninggal dunia dan dia Allah selamatkan. Dan malam hari ini termasuk salah satu yang menguatkan kenapa mungkin saya juga Panjenengan Derso tahu semuanya. Saya jam 1 malam baru selesai dan kemudian ada kegiatan dari pagi harus segera ke sini. Dan hari ini pasien tersebut sejak beberapa waktu yang lalu berikrar menjadi kurir sedekah rumah. Saya undang pasien
terkasih penuh cinta dari saya, Soheb, ya, lebih kenal dengan nama Soheb. Ini Mas Soheb, ini Mas Soheb. Ikut mendampingi saya bersama-sama berdoa. Harapan saya dengan hadirnya Mas Soheb, pasien yang awalnya tulang belakangnya tertabrak suatu peristiwa kecelakaan karena beliau sedang kerja, itu saat ini sudah bisa hadir di Jombang ini. Semoga menjadi keberkahan kita semuanya, keberkahan para kurir, keberkahan para sedekaholic yang peduli kepada sedekah rombongan dan pasien-pasien sedekah rombongan. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah alaniyah al-Fatihah. Bismillah. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Hamdan syakirin. Ya Rabbana alhamdulillah wa sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wal fatih sabaqa wa nashril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sahih haqqo qatil Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana ballighna wasahhilna siratal haramain. Allahumma ballighna wasahhilna siratal haramain. Allahumma ballighna wasahhilna siratal haramain. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. La ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, kuatkanlah kami, semua kurir-kurir sedekah rombongan, semua pengurus baik yayasan dan pembina di kepengurusan gerakan sedekah rombongan, untuk tetap istiqomah di jalanmu, untuk mencari ridhomu ya Allah, lepas dari segala hal-hal yang menyulitkan kami, agar para kurir-kurir sedekah rombongan dan keluarga, para pasiennya Engkau sembuhkan dan Engkau selesaikan masalah-masalahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pasang tumpang dulu. Dengan pembina, monggo sama panggil, monggo. Udah Gani, monggo, nanti pasang tumpang. Oke. Oke. Oke, monggo.
nggak mulai. Betul. Alhamdulillah 13 tahun kita terus bergerak membantu sesama. Semoga kebaikan ini akan terus berjalan tanpa kita, tanpa saya, tanpa kalian. Sedekah rombongan terus akan berjalan dan pahalanya akan terus mengalir kepada kita semua. Tepuk tangan. Sudah umur 13 tahun, sudah waktunya berlari. Nggih, ojo njaluk mie terus wayahe mlayu. Nggih. Ya. Oke, demikian tadi ya acara rangkaian acara prosesi tasakuran milad yang ke-13. Oke, setelah ini agendanya nanti para petinggi yayasan dan Kornas bisa duduk depan atau santai tidak apa-apa, kita ngobrol bareng. Oke, sambil perkenalan. 13. Oke. Sambil kita perkenalan dari Dato Bina, ketua yayasan sama koordinator nasional. Oke, sebelum ke sana Mas Am bisa dibantu teman-teman untuk memondisikan tempat duduknya, Mas, biar kenal satu sama lain. Nah, monggo Mas Am. Biar maju Mas, maju sini Mas, izin Mas, maju sini Mas, maju 3 langkah, saya kan ada dulu, maju sini, maju. Ya. Cukup. Pak, yang belakang juga maju Pak, izin Pak, maju Pak. Jajanya di bawah izin. Biar bisa masih semua, ayo Mas Bro, biar nanti mulai. Gak usah kursi nasihatnya guys, gak usah kursi nasihatnya. Dan izin, jenengan pindah yang sebelah sini. Jenengan, 1, 2, 3 Mas, biar kenal satu sama lain. Mas, 3 sini Mas, izin Mas, sampean. Pindah sini Mas, izin. Biar sama-sama saling kenal, lain belum kenal. Dulu. Aku teko dulu mau. Mas, sini Mas. Siap. Izin. Mbak, 1, 2, 3, pindah sini. Mbak, izin. Iya boleh, izin. Mas, yang sebelah sini, Pak izin, Pak sebelah sini Pak. Bisa. Pak, 1, 2, 3, 4, monggo Mas. 1. Bisa. Mas. Mas, benar di kabeh iku. Monggo Pak. Mas, yang kami ya. Siap. Ya. Bu, agak maju ke depan, jenengan. Nah. Biar satu sama lain mengenal ya, dari kota A dan kota B. Pak yang belakang, 1, 2, 3, 4. Izin. Mas. Sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas, maju sini Mas. Izin Mas. Habiskan Mas. Sini Mas, izin. Habiskan Mas. Iya, boleh. Bawa makanannya, bawa minumnya. Mas. Monggo. Mas. Siap. Masih kurang Mas Eko? Sudah. Teman-teman, maksudnya biar tidak terkelompok-kelompokkan, biar dengan semua itu teman-teman pada saling mengenal. Karena temanya kan memang ojo nganti kepaten opo. Jangan sampai beberapa kali milad ketemu juga ketemu lagi gitu. Saya juga kadang-kadang selamat ini ya gitu ya. Oke Mas Ak, sudah selesai. Oke, saya punya games teman-teman. Siap ya, ini gamesnya sesuai dengan pemikiran dan konsentrasi ya. Kalau saya bilang tepuk 1, hilang ya, tepuk 1, kompak, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, nanti kita bikin perjanjian. Tepuk 1. Ya. Tepuk 2. Tepuk 3. Iya, kita panggil kamu awis ya.
Aku ini gampang bisa. Sudah, tepuknya sampai 3 aja Mas ya. 4 boleh? Hah? 4? Soalnya ngelanya boleh tambah Pak. Coba. Ya coba, tepuk 4. Ya apa? Tepuk 4. Oh. Ya, kita coba ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke. 2 kali tepuk 4. Oke, ya. Gamesnya seperti ini. Kalau saya bilang tepuk-tepuk, tapi kalau cuma 1, nggak usah tepuk berarti. Coba ya, tes ya. Yang salah kena. Ini kita bikin perjanjian dulu. Yang salah diapain dulu? Saya kok dompres loh. Memang teman-teman kulit luar biasa. Hatinya tuh lembut banget, baik banget. Loman lumayan masya Allah. Oke ya. Kalau saya bilang tepuk 1, kalau 1, nah, nggak tepuk ya, oke? Coba 1. Loh. Tes. Percobaan. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 2. Maju sini. Maju. Coba maju. Itu faktor umur dah. Maju. Wes. Macam-macam. Sekarang kita maju. Ya, kita sampai 10 orang. Nanti kita tarik cemplungkan ke kolam renang nanti. Lagi ya. Siap? Fokus. 1. Maju. Ayo Mas, panitia, maju. Si pertama langsung salah itu. Wes. Ini krono umur tapi. Lagi ya. Fokus. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 2. Lu ragu-ragu kan? Ya. Ragu-ragu. Jadi gini aturannya. Ketika tepuk 2 nggak tepuk suruh maju. Ya. Angel lah bisa apa ayo. Tepuk 1. Tepuk 2. 3. Maju. Ayo maju. 1, 2, 3 kurang 4 orang lagi. Maju. Harus ya. Oke. Wis karena panitia sedang berbaik hati langsung kasih dompet Mas. Dompet panitia. Dompet aja. Dompet. Ini pas saya voucher ya. Tadi Bunda bilang begini. Kasih semua jam sini. Ayo waktu. Yang mana sih? Yang muda aja Mbak, yang susah. Yang muda aja, karena yang dapat sudah tua semua. Ya, ini salah satu contoh produk UMKM dari teman-teman kita. Mbak Afi, terima kasih. Semoga berkah. Oke, terima kasih, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, setelah yang saya janjikan, monggo teman-teman dari yayasan, dari Kornas juga bisa maju. Dewan Pembina, Kornas, Mas Fatur, Mas Rafiq, dan pengawas. Ada Mas Faiz ya, maju Mas. Lesan aja Mas. Lesan aja. Mas Faiz,